Assalamualaikum dan salam sejahtera mahasiswa mahasiswi sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan manajemen kualitas. Jadi untuk mengetahui terkait manajemen kualitas ini sama seperti kita harus mengenal dulu bagaimana awal mulanya. Seperti kita punya teman, itu kita harus kenal dulu teman ini dari mana asalnya. Ya. Sama dengan mata kuliah manajemen kualitas ini, kita perlu tahu sejarahnya dulu, asal usulnya, sehingga kita bisa mengetahui awal mulanya sampai dengan pokok bahasan berikutnya yang lebih mendalam. Pembahasan pertama terkait fase perkembangan. Itu mulai dari era tanpa mutu, kemudian berkembang ke era inspeksi, era statistical quality control, kemudian era quality assurance, kemudian berkembang lagi ke era strategis quality management atau sering dikenal total quality management, dan yang terakhir berkembang ke era quality control circle. Kita masuk bahasan yang pertama dulu, yaitu era tanpa mutu. Ini ada di sebelum abad ke-18. Jadi produk pada waktu itu tidak memperhatikan mutu. Ini mungkin saja terjadi. Kok bisa, Pak, produk tidak memperhatikan mutu? Kemungkinan ini terjadi bisa karena kurangnya pesaing atau tidak memiliki pesaing. Jadi kalau suatu usaha tidak memiliki pesaing, maka konsumen tidak punya pilihan lain selain hasil produksi dari produsen tersebut. Seperti contohnya Pak, listrik ya. Di rumah itu kan, di rumah saudara kan listriknya cuma dari PLN. Nah, kalau harga PLN naik atau harga PLN turun, saudara kan hanya bisa mengikuti, tidak bisa memilih ke produsen listrik lainnya. Kecuali kalau saudara punya pembangkit listrik sendiri di rumah, nah itu mungkin saudara bisa tidak pakai PLN. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian masuk ke era berikutnya, yaitu era inspeksi. Era inspeksi ini hasil perkembangan dari era sebelumnya. Era sebelumnya kan era tanpa mutu. Jadi tidak memperhatikan mutu karena waktu itu tidak ada pesaing. Sekarang pesaingnya semakin bertambah sehingga ada perkembangan, yaitu hanya melekat pada produk akhir, kemudian berkaitan dengan produk yang rusak atau cacat. Jadi maksudnya era inspeksi ini, bagian pentingnya yang pertama itu manajemen puncak belum ikut campur ke kualitas karena didelegasikan ke departemen yang membidangi operasi atau departemen yang membidangi pengawasan atau inspeksi. Cukup pegawai yang menangani pengawasan aja yang terkait dengan kualitas. Pada saat itu
pimpinan atau manajemen puncak belum ikut campur dalam hal kualitas. Yang penting di era inspeksi ini bagaimana konsumen menerima produk itu dalam kondisi tidak cacat. Jadi di suatu pabrik manufaktur itu kan ada barang yang rusak atau barang yang cacat dan barang yang baik. Barang yang baik itu yang disalurkan ke konsumen, sedangkan barang yang tidak baik atau barang yang cacat itu disendirikan, tidak disalurkan ke konsumen. Itu tahapan awal di era inspeksi terkait dengan perkembangan kualitas. Kemudian berkembang, seiring berjalannya waktu berkembang, masuk ke era statistical quality control. Maksudnya apa? Maksudnya di era statistical quality control ini perusahaan sudah menggunakan metode statistik. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya perusahaan sudah mulai mendata mana produk-produk apa saja yang terjadi kegagalan. Produk A sampai E itu didata. Berapa produk A ini yang gagal sampai dengan produk E, berapa yang gagal itu didata secara angka, diketahui yang paling banyak mana, yang paling sedikit mana terjadi kegagalan, kemudian dicarikan sebab akibatnya ini apa, kok bisa sampai rusak. Jadi perkembangannya dari yang sebelumnya ya sudah barang yang baik disalurkan ke pelanggan, yang tidak baik disendirikan. Nah, itu era sebelumnya, yaitu era inspeksi. Kemudian sekarang berkembang ke era statistik, yaitu menggunakan metode statistik, sehingga perusahaan bisa mengelola dan mengetahui proses produksi ini supaya tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan produksi. Jadi lebih terkendali. Kalau dulu ada barang rusak, ada barang yang tidak rusak, ya udah selesai itu. Tapi di era statistikal ini sudah mulai berkembang. Oh, ini barang yang rusak, ini yang tidak rusak. Barang yang rusak ini apa aja? Terus lebih detail lagi, barang yang rusak ini apa aja? Setelah apa aja, berapa yang rusak ini? Barang A sampai barang E ini berapa yang rusak? Terus didetailkan lagi. Apa sebabnya kok bisa rusak seperti ini? Kerusakannya seperti apa? Penyebabnya apa? Itu dicari sampai ke sana sehingga perusahaan bisa mengendalikan proses produksi yang diharapkan bisa mengelola tingkat kerusakan tadi sehingga bisa lebih kecil. Berikutnya berkembang ke era quality assurance. Ini konsep mutu mulai mengalami perluasan, dari yang sebelumnya hanya proses produksi barang yang diproduksi ini rusak atau tidak, sekarang sudah mulai berkembang, mutunya masuk ke tahap desain. Contohnya kemasan. Kemudian koordinasi juga dengan departemen jasa atau lainnya. Karena sudah mulai berhubungan dengan pihak lain, dalam hal ini
pemasok ya. Jadi produsen ini juga punya pihak-pihak lain yang terkait. Contohnya, produsen mempertimbangkan permintaan dari pihak yang menyalurkan produk, distributor atau agen. Ini barangnya, produknya tolong dong didesain seperti ini biar lebih modern. Tolong dong kemasannya dibuat seperti ini biar lebih memudahkan pelanggan. Contoh nih, ada air galon isi ulang. Itu kan ada merek tertentu yang tutupnya itu bagus, memang segelnya bagus, tebal, berkualitas. Tapi kalau diangkat di sepeda motor dalam kondisi miring, ya itu biasanya airnya di galon masih netes. Itu diambil peluangnya oleh galon merek lain. Tutupnya itu dibuat yang lebih rapat. Ada itu, Anda coba cari di minimarket atau swalayan. Saudara pasti tahu merek-merek yang saya maksud itu merek apa aja. Jadi ada 2 galon, 2 merek galon. Yang satunya itu sudah lama, pemimpin pasar galon sudah lama. Tutupnya itu bagus, tebal, berkualitas, tapi kekurangannya kalau dimiringkan itu ada masih netes-netes. Kemudian ada penantang pasar galon, itu mereknya relatif baru, tapi karena model tutupnya diputar sehingga airnya tidak sampai tumpah kalau dimiringkan. Itu contohnya seperti itu. Itu termasuk mengidentifikasi kebutuhan pasar. Kemudian mulai diperkenalkan biaya mutu, pengeluaran dapat dikurangi jika manajemen meningkatkan aktivitas pencegahan daripada upaya perbaikan. Jadi maksudnya gini, lebih baik perusahaan itu meningkatkan kualitas dengan mengedepankan aktivitas pencegahan daripada perbaikan. Maksudnya bagaimana, Pak? Contoh, Anda pernah nggak beli barang elektronik itu yang ada stikernya garansi 1 tahun, garansi 5 tahun. Kalau garansi itu kan kecenderungannya tanpa biaya, atau kalaupun ada biayanya itu relatif murah daripada kalau garansinya sudah habis atau tanpa garansi, kan gitu. Misalkan Anda sebagai pemilik pabrik, misalkan Anda adalah pemilik pabrik kipas angin. Sekarang kalau garansi, Anda memberikan garansi, itu kan ada pegawainya yang mengerjakan kan. Mungkin bagi konsumen garansi itu tidak mengeluarkan biaya, tapi bagi Anda sebagai produsen itu garansi mengeluarkan biaya karena ada karyawan Anda di situ yang mengerjakan proses garansi produk tadi, kan gitu. Yang memperbaiki kan karyawan Anda itu. Yang memperbaiki kan itu mendapatkan penghasilan dari Anda, kan gitu. Akan menjadi beda jika karena Anda mengedepankan aktivitas pencegahan,
meskipun Anda memberikan garansi, ya, tapi mayoritas produk tidak pernah mengklaimkan garansinya. Karena apa? Karena kualitas produknya bagus. Ya. Kenapa kok kualitas produknya bagus? Karena di awal proses produksi itu kualitasnya, prosesnya sudah baik. Ya. Sehingga apa? Sehingga walaupun ditempeli stiker garansi 5 tahun, garansi yang notabene gratis untuk pelanggan tapi merupakan biaya bagi perusahaan itu tidak digunakan. Sekarang gini, garansi itu bagi Anda pelaku usaha lebih baik digunakan atau tidak. Kalau Anda sebagai pengusaha loh, Anda pemilik pabrik kipas angin, Anda lebih suka mana? Garansinya dipakai pelanggan atau garansinya tidak dipakai pelanggan? Jawabannya pasti kan garansinya tidak dipakai pelanggan kan gitu. Karena apa? Kalau garansinya dipakai pelanggan itu biaya bagi perusahaan. Itu contoh kecil. Kemudian masuk ke era strategis quality management atau total quality management. Jadi di era strategis quality management ini yang dipelopori oleh Edward Deming, ya, membuat para ilmuwan dan insinyur di Jepang lebih bersemangat dalam membangun dan memperbaiki sistem kualitas. Ya. Jadi konsep kualitas yang sudah ada itu diperbaiki oleh para ilmuwan dan insinyur. Kemudian dengan komitmen memperbaiki kualitas tadi, perusahaan-perusahaan yang lain itu ingin mempelajari bagaimana sih perusahaan Jepang ini kok bisa mengembangkan konsep kualitas yang baik. Kok bisa dia memperbaiki kualitas semakin hari semakin baik. Nah, itu contoh di era strategis quality management. Kemudian yang terakhir ini masuk ke era quality control circle. Jadi tahun 1961 sampai sekarang itu periode pemantapan dan pengembangan. Yang perlu digarisbawahi adalah evaluasi terhadap berbagai hasil dan continue. Maksudnya apa? Maksudnya kalau di situ sudah menyebutkan mekanisme, ya, itu kan ada tulisannya mekanisme dan dinamika. Namanya mekanisme itu proses dari awal sampai akhir itu bagaimana. Jadi era quality control circle ini mulai dari awal proses produksi sampai akhir itu menjamin adanya evaluasi terhadap hasil. Contohnya apa? Contohnya mekanisme proses produksi barang A. Ini bahan baku yang masuk bagaimana? Biasa apa difilter yang terbaik? Ya, kan tergantung. Ada barang itu benar-benar bagus kualitasnya, ada barang yang standar, ada barang yang di bawah standar. Itu mulai dari proses awal bahan bakunya itu berbeda. Ya. Kemudian dari proses produksi sampai jadinya output, ya, seperti apa, nah, itu tergantung dari awalannya proses bahan baku, proses produksi sampai ke proses barang jadi atau output.
kenapa kok dinamakan circle ya? Karena circle-nya bahan baku masuk, proses produksi, keluar jadi barang jadi. Barang jadi selesai kan prosesnya masih jalan terus. Kembali lagi ke bahan baku, cari bahan baku, kemudian diproduksi jadi barang jadi. Itu kan terus. Circle-nya seperti itu, proses produksi itu. Quality control-nya ada di evaluasi di awal sampai di akhir. Bahan bakunya gimana, mau yang seperti apa produknya, itu dari bahan bakunya. Kemudian proses produksinya itu dikerjakan oleh manusia atau mesin. Kalau mesin, prosedurnya bagaimana, apakah ada perawatan mesin ya. Kemudian apakah ada istirahatnya mesin ya. Kemudian kalau manusia, apakah ada prosedurnya, prosedur apa, prosedur proses produksi, misalkan harus pakai baju khusus produksi, atau pakai masker, atau pakai tutup rambut supaya apa, rambutnya tidak misalkan ada mesin itu rambutnya tidak sampai ketarik mesin, sehingga tidak sampai terjadi kecelakaan kerja, sehingga jadi output barang jadi yang baik. Output barang jadi ini dicek apa baik semua, apa ada yang rusak. Itu dievaluasi. Kalau rusak sebabnya apa? Itu circle-nya itu seperti itu. Makanya namanya quality control circle. Kemudian masuk ke perkembangan kualitas. Perkembangan kualitas itu pelopornya yaitu dari Amerika ya, yaitu Edward Deming. Jadi Amerika dan sekutu itu waktu Perang Dunia Kedua itu sebagai pemenang. Kemudian jika menurut perjanjian dunia, Amerika sebagai pemenang berkewajiban membantu negara yang dikalahkan, yaitu Jepang ya. Masih ingat nggak yang waktu Indonesia pernah dijajah Jepang itu? Nah, itu kan Jepang tiba-tiba menyerah tanpa syarat kan? Karena apa? Karena negaranya dibom atom ya. Negaranya dibom atom. Itu bom atom itu bukan bom yang biasa, tapi bom yang luar biasa, sehingga sangat amat memukul negara Jepang ya. Sebagai gantinya Amerika dikirim ke Jepang untuk apa? Untuk perbaikan pembangunan di negaranya. Salah satunya dengan mengirim Edward Deming ini yang ahli kualitas. Nah, kemudian sebetulnya Edward Deming ini di Amerika itu kurang begitu diperhatikan ya, pandangannya tentang manajemen kualitas. Mungkin waktu itu karena kurang sempurna ya. Karena kurang sempurna sehingga tidak dipakai. Dari beberapa referensi, kurang sempurnanya Edward Deming ini sehingga tidak dipakai sama Amerika itu karena dia itu cenderung spesialis ya. Maksudnya apa? Pekerjaan itu akan baik ya, kalau dikerjakan oleh spesialis ya. Mungkin kalau yang aliran spesialis seperti itu dalam kondisi tertentu ya bagus ya. Tapi dalam kondisi yang belum mampu untuk menciptakan spesialisasi ya, itu tidak bisa diterapkan ya. Contoh di perusahaan Anda itu seharusnya ada spesialis yang
spesialis keamanan itu kan satpam ada sendiri, kemudian ada spesialis keuangan kan ada kasir. Mungkin nanti keuangan itu di spesialis lagi, uang masuk dan uang keluar ya, supaya bisa optimal. Ini kalau perusahaan yang besar ya, itu mungkin bisa spesialis bendahara pengeluaran, spesialis bendahara pemasukan. Tapi kalau perusahaan tidak terlalu besar ya kasihan bayar bendahara yang harusnya cukup satu jadi harus membayar dua. Itu contoh. Sehingga kelemahan spesialisasi itu tidak bisa dipakai di Amerika pada waktu itu. Sehingga Edward Deming ini dikirim ke Jepang. Begitu dikirim ke Jepang, ternyata orang Jepang ini mempelajari ajarannya Edward Deming ini. Kemudian dimodifikasi, dikembangkan dengan kelemahan-kelemahan yang ada ini disempurnakan oleh orang-orang Jepang sehingga bisa lebih baik dampaknya. Di Amerika sendiri gerakan kualitas itu mulai akhir tahun 1920. Itu terdapat kebutuhan untuk memastikan produksi barang sesuai spesifikasi. Jadi kalau sesuai spesifikasi ini berarti ada permintaan yang harus dipenuhi. Permintaan pihak lain itu punya spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh pabrik. Kemudian dalam perkembangannya itu terjadi industrialisasi besar-besaran. Dampaknya ke barang yang diproduksi itu juga besar-besaran. Karena kalau sudah industrialisasi berarti sudah mulai menggunakan mesin dalam proses produksinya. Bukan hanya 1-2 pengusaha yang pakai mesin, tapi kalau sudah industrialisasi sudah beberapa pihak sudah menggunakan mesin, sehingga barang yang diproduksi itu besar-besaran, mengutamakan kuantitas, mengutamakan jumlahnya tanpa peduli kualitas. Jadi semakin banyak barang yang beredar di masyarakat itu semakin menjadi kebanggaan karena produknya ada di mana-mana sehingga masyarakat lebih mengenal itu. Sedangkan soal kualitas itu masih dikesampingkan. Mungkin karena terlena dengan era industrialisasi tadi sehingga mengesampingkan kualitas. Akhirnya apa? Akhirnya dampaknya karena diproduksi massal banyak dengan mengesampingkan kualitas sehingga masyarakat sebagai pengguna itu kehilangan mungkin sudah mulai bisa memilih ya, barang ini kok kualitasnya kurang baik ya, tapi ini ada barang dari Jepang kok baik gitu. Ternyata apa? Ternyata akhirnya Amerika ini kehilangan pasar ya, karena produksi besar-besaran yang mengesampingkan kualitas tadi. Sedangkan Edward Deming yang disuruh ke Jepang tadi itu sudah berkembang. Ya. Manajemen kualitasnya sudah dikembangkan di Jepang oleh orang-orang Jepang juga, diambil hal-hal yang bisa dipraktekkan, yang sekiranya
kurang sempurna disempurnakan secara apa? Berkelanjutan. Sehingga usaha untuk menciptakan produk yang berkualitas itu bisa terus-menerus. Makanya kalau Amerika pada saat itu disandingkan dengan Jepang itu ada indikasi persaingan. Itu kan ada tulisannya kehilangan pasar karena diambil alih oleh Jepang. Kira-kira itu sejarahnya. Jika ada pertanyaan bisa japri saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.